Jun, ayo pulang. Kasihan Axel, kelamaan ditinggal, kataku. Juna mengangguk dan berdiri. Dirangkulnya pundakku dan berjalan keluar dari rumahnya. Aku tersenyum. Bahagia banget rasanya. Gak jadi kawin lari. Hihihi. Makan dulu. Gak, Von. Gak usah. Perasaanku gak enak ninggalin Axel sama pengasuh baru. Netraku menerawang. Lo udah minta fotokopi KTP-nya? Belum, lupa. Juna menambah kecepatan mobilnya. Sampai rumah, sepi. Aku segera memasuki rumahku. Gak dikunci. Mbak Bella, panggilku kencang. Juna melangkah cepat memasuki rumah, membuka semua kamar. Tak nampak Mbak Bella dan Axel di setiap sudut ruangan. Aku mulai panik. Juna, kemana mereka? Suaraku bergetar. Air mataku sudah mau tumpah saja. Berlari aku keluar. Juna mengikuti. Mobil Mbak Bella udah gak ada. Juna, di mana Axel? Dadaku sesak. Hiks, jangan-jangan dibawa lari Mbak Bella. Aku menangis sambil duduk di tanah. Juna sibuk dengan ponselnya, menghubungi orang-orang yang bisa dimintain bantuan. Pastinya dia juga sudah menyebar orangnya untuk mencari. Ya Allah, kemana mereka? Juna, di mana Axel? Aku menangis seperti anak kecil, berjalan ke sana kemari dengan gelisah. Ku panggil-panggil nama anakku. Tunggu bentar, atau diajak keluar sama pengasuhnya. Jawab Juna. Sahabatku itu terus menghubungi orangnya buat mencari keberadaan Axel dan Mbak Bella. Aku gak bisa nunggu, Jun. Ini udah malam, rengekku. Sudah lepas isak. Ayo lapor polisi, ajakku. Juna menggeleng. Kalau kasus orang hilang, laporan baru akan ditindak setelah 2 kali 24 jam. Terus gimana dong? Aku udah gak tahan lagi. Khawatir banget. Tidur di mana Axel? Udah makan belum? Bawa susu enggak? Ya Allah. Ponsel Juna berdering. Juna segera mengangkatnya. Aku melihatnya tak berkedip, berharap ada berita atau titik terang keberadaan Axel. Oke, makasih. Juna menutup pembicaraan via telepon. Dengan wajah tegang Juna mendekatiku. Ada apa, Juna? Kenapa kau tegang sekali? Tanyaku khawatir. Ivone, ada berita buruk. Apa? Dadaku bergemuruh dan sesak. Berita buruk apa? Bayanganku terjadi sesuatu pada anakku. Juna memelukku. Perempuan pengasuh itu Dahlia, ucap Juna pelan. Apa? Aku mengurai pelukan Juna, mendongakkan wajahku, menatap lelaki di depanku ini dengan tidak percaya. Mbak Dahlia, janda sebelah rumahku dulu itu. Netraku melebar. Juna mengangguk pelan. Netranya menatapku juga. Kenapa mukanya beda? Tanyaku dengan terisak. Wajahnya berubah. Kulitnya juga tak sebening Mbak Dahlia dulu. Bella terkesan sederhana dan tidak glowing. Aku lupa bilang padamu, kalau Dahlia kembali ke Jakarta, ujar Juna. Lemaslah badanku ini. Anakku diculik Mbak Dahlia. Pasti dia mau balas dendam. Secara dulu dia dan Mami kuusir dari rumah dan juga kantor. Dahlia melakukan beberapa oplas di bagian wajahnya, hingga kita tak dapat mengenalinya lagi. Imbu Juna. Aku terus menangis dalam keputusasaan. Jun, ayo kita cari kemana. Jangan di sini terus. Aku berdiri dan menarik tangan Juna. Sabar dulu, Von. Orangku sedang mencari. Kalau ada info, pasti aku dikabari, ujar Juna. Lelaki dengan senyuman manis itu kembali sibuk dengan ponselnya, membuatku senewen.
Ter. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Sigap aku mengusap layarnya. Telepon dari Renal. Aku mengusap air mata yang mengalir di pipiku dulu. Kemudian dengan suara parau yang tertahan, aku menyambut telepon dari Renal. "Halo, Renal," kataku tersendat. Renal diam sebentar, mendengarkan tangisku mungkin. "Aku tahu keberadaan Axel," kata Renal mengagetkan aku. "Yang benar." Aku mulai menangis sesenggukan. Ponselku diambil Juna. Dia kemudian yang bicara pada Renal. Sementara aku menangis guling-guling. "Cepat, katakan di mana, Nick?" bentak Juna. Ku dengar sayup-sayup suara dari dalam telepon. Tangisku semakin menjadi. Setelah bicara beberapa saat, Juna menarik tanganku dan mengajakku ke mobilnya. "Kita harus ke tempat yang sudah di Sherlock Nicky. Dia tahu keberadaan Axel. Cepatlah, Ivone." "Renal bilang apa?" tanyaku saat di mobil. Juna memakai seatbelt, kemudian langsung tancap gas. Mbak Dahlia membawa Axel menginap di sebuah hotel di daerah pelabuhan. Sekarang Nicky menunggu di sana. Jelas Juna. Lelaki itu menggebut. Tak sabar rasanya ingin segera sampai di lokasi yang dibagikan Renal. Jauh juga Mbak Dahlia membawa lari anakku. Sebenarnya apa rencana dia? Kupikir hidupku sudah tak akan lagi berurusan dengan sosoknya. Tapi nyatanya Mbak Dahlia masih kepo dengan kehidupanku. Keluar dari mobil, aku dan Juna langsung menghambur masuk. Orang-orang yang duduk di lobi memperhatikan kami. Juna tak peduli. Dia bergegas menaiki tangga ke lantai 2. Aku mengikuti dengan perasaan was-was. "Jun," aku menarik bajunya, menyuruhnya berhenti sebentar. Juna menoleh. "Bagaimana kalau kita lapor polisi juga? Anak buahku sudah lapor polisi dan menunjukkan lokasi sini sama yang berwajib. Sebentar lagi mereka akan sampai sini." Juna mencoba menenangkan aku. "Ayo, kita cari kamar 208. Juna berjalan cepat di depanku. Berlari kecil aku mengekor. Berhenti sebentar. Kepala Juna tengok-tengok seperti mencari. Itu dia. Jari sahabat kecilku menunjuk sebuah kamar yang sedang terbuka pintunya. Tak menunggu apalagi, aku dan Juna berjalan ke sana. Suara orang yang sedang ribut sudah terdengar dari sini. Aku dan Juna mempercepat langkah. "Pergi kau, Nicky, atau aku." 2 kali. Aku terkesiap mendengar teriakan Mbak Dahlia barusan. 2 kali? Apa maksudnya? Dan kenapa dia menyebut nama Nicky? 2 kali? Apa maksudmu? Itu suara Renal. Berhenti tepat di depan pintu kamar 208 yang pintunya terbuka lebar. Aku dan Juna serentak menghentikan langkah. Dadaku berdebar kencang. Netraku menatap kejadian di dalam. Mbak Dahlia yang sedang menggendong Axel di pinggangnya berdiri berhadapan dengan Renal. Yang membuat aku ngeri adalah tangan Mbak Dahlia membawa pisau, dan pisau itu diacungkan ke muka Renal. Suara tangisan Axel membuatku tak bisa lagi menahan diri. Aku berusaha menerobos masuk. Tangan Juna menghalangiku. "Axel," jeritku. "Mbak Dahlia, kembalikan Axel," jeritku lagi. Renal menoleh padaku. Mbak Dahlia menunjukkan ekspresi panik saat melihat kedatanganku dan Juna. "Jangan macam-macam kalian." Mbak Dahlia menempelkan pisau di leher Axel. Bocah itu seperti tahu. Dia diam, tidak menangis lagi, hanya mewek dan memanggilku Mama. "Mbak, jangan nekat." Renal berusaha membujuk Dahlia. Dia mendekat dan berusaha merebut pisau itu dari tangan Dahlia. "Kalian tak akan bisa menangkapku.
atau anak ini akan aku lukai, teriak Mbak Dahlia. Jangan, aku mohon Mbak, berikan anakku. Tangisku pecah. Renal yang tampak sudah habis kesabarannya tiba-tiba berhasil menarik tangan Dahlia yang memegang pisau. Tapi Dahlia tak menyerah begitu saja. Perempuan laknat itu berusaha mempertahankan pisau di tangannya. Terjadi perebutan pisau sengit antara Renal dan Mbak Dahlia. Juna mendekat. Melihat itu, Mbak Dahlia kalap. Perempuan itu melempar Axel ke lantai. Axel, aku menjerit karena kaget. Renal melakukan gerakan refleks. Dilepasnya tangan Dahlia, dia berusaha meraih tubuh Axel. Detik yang sama, aku dan Juna menyaksikan kejadian mengerikan. Entah bagaimana mulanya, pisau Mbak Dahlia sudah berpindah di perut Renal. Dahlia segera menarik tangannya. Ekspresi kaget tergambar di wajah Renal. Mbak Dahlia juga terpaku beberapa detik. Kejadiannya begitu cepat. Suara tangisan Axel mengembalikan kesadaran kami masing-masing. Aku bergerak cepat mengambil anakku. Mbak Dahlia berusaha merangsek lari keluar dari kamar ini. Juna dengan cepat mendorong tubuh sintal perempuan jahat itu hingga menabrak tembok. Mbak Dahlia terpental kemudian terjatuh. Dengan segera Juna menindih badan Mbak Dahlia dengan lututnya. Sahabatku itu mengunci tangan Mbak Dahlia ke belakang hingga perempuan itu tak berkutik dan hanya bisa mengadu kesakitan. Bruk! Tubuh Mas Niki ambruk seketika. Pisau itu masih di perutnya. Seketika mengenang di lantai. Masih dengan menggendong Axel, aku menghampiri tubuh yang terlentang di lantai itu. Aku bersimpu di sebelahnya. Air mataku mengalir deras. Nafas Niki tersenggal dan tinggal satu-satu. Wajahnya memucat, bibirnya terbuka. Satu tangannya memegangi perutnya yang terluka. Niki, bertahanlah. Kuusap pipi lelaki di depanku ini. Netranya menatapku tak berkedip. Nafasnya semakin tak beraturan. Tangisku semakin menjadi-jadi. Polisi datang. Beberapa orang berseragam aparat segera memasuki kamar ini. Mereka meringkus Dahlia dan membawanya pergi. Juna berdiri dan mengambil Axel dariku. Tak lama, dua petugas medis berpakaian putih masuk juga ke sini dengan membawa tandu. Juna memegang lenganku dan menariknya. Badanku yang lemas kupaksa berdiri. Mas Niki dibawa keluar dengan menggunakan tandu. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Juna merangkulku erat. Tangisku tak bisa berhenti. Sahabat baikku itu membimbingku keluar dari kamar ini. Polisi lain segera dipasang. Seorang petugas polisi mendekat. Dia mengajukan beberapa pertanyaan pada Juna. Aku sudah tak bisa berkonsentrasi lagi. Pikiranku hanya pada keadaan Niki. Setelah selesai dengan polisi tadi, Juna dan aku langsung ke mobil. Axel tertidur di bahu Juna. Aku diam 1000 bahasa. Pikiranku kosong. Bahkan aku lupa mengambil Axel dari gendongan Juna. Von, aku mau nyetir. Bawa Axel bersamamu dulu. Maaf, ku ambil Axel dan ku peluk di dadaku. Kita ke rumah sakit. Sekalian Axel juga perlu dicek. Tadi kepalanya kejedot lantai. Juna menyalakan mesin mobil. Sesekali air mataku masih menetes. Aku merasa sangat cemas. Bagaimana keadaan Mas Niki? Menarik nafas, aku menatap nanar ke depan. Pandanganku kosong. Beberapa kali Juna menoleh padaku. Kau khawatir tentang Niki? Bersambung.